Teman, bosan pakai tas buatan pabrik? Modelnya gitu-gitu aja kan? Nah, kalau Unyil ajakin bikin tas sendiri alias do it yourself, pada mau nggak? Bahannya gemes banget pula, sesuai namanya, chunky bag. Sebenarnya tas rajutan ini asalnya dari Korea teman, tapi malah sempat viral di Thailand. Belakangan naik daun juga di Indonesia. Gak cuma buat cewek ya, siapapun boleh banget mempelajari kerajinan ini. Karena di masa awal seni merajut berkembang di Eropa, para perajut di sana tuh kebanyakan malah laki-laki. Rajutan juga dianggap sebagai salah satu kerajinan berharga yang hanya boleh dipakai oleh kalangan elit saja. Kalau di Indonesia, seni merajut dibawa oleh orang-orang Belanda pada masa kolonial. Merajut bisa menggunakan berbagai jenis barang, mulai dari yang sangat halus untuk membuat rendah, sampai yang tebal untuk membuat tas, topi, dan sebagainya. Happy banget kan kalau udah jadi tas segemoy dan seempuk ini. Benang khusus yang digunakan bernama chunky yarn, alias benang sosis, karena emang bentuknya mirip sosis. Benang sosis endut ini berisi dakron yang biasanya dipakai buat mengisi bantal, guling, dan boneka. Makanya bisa empuk banget kayak gini teman. Come on, waktunya kita uji keterampilan tangan nih. Kalau yang ini merajutnya gak pakai jarum atau stik teman, melainkan dengan tangan. Makanya kita akan belajar teknik dasar hand knitting. Mirip-mirip kepang rambut ya. Nah, selembar benang sosis ini panjangnya 12 meter. Cukup banget untuk bikin satu buah tas mungil yang gemes maksimal. Pertama nih, bikin dulu simpul 4 kali sebagai pola dasar, namanya slip knot. Caranya, tumpuk benang sampai membentuk loop. Terus ulang-ulang sampai akhirnya terbentuk tas yang cantik. Simsalabim, jadi deh. Biar makin cantik, tinggal tambahin gantungan aksesoris. Jangan bosan-bosan berlatih teman, siapa tahu bisa jadi bisnis yang menghasilkan kan? Lagian merajut tuh punya banyak manfaat loh. Health Fitness Revolution meliris, merajut terbukti bagus banget untuk melatih fungsi pikiran, meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan memperkuat tungkai atas. Kegiatan ritmis pada tangan inilah yang manjur banget mencegah radang sendi atau tendinitis. Mengerjakan detail rajutan yang kecil-kecil bikin tangan dan lengan berlatih tanpa risiko kelelahan. Jadi bagus banget untuk kesehatan. Wah, tahu manfaatnya? Unyil jadi makin semangat nih mau ikutan merajut tas. Kelihatannya kan gancil banget ya caranya. Oke, kita ambil benangnya. Tarik dan... Hah? Loh. Ya. Kok Unyil malah kelilit begini? Wah teman, ternyata ada satu baju Unyil ketinggalan nih, belum dicuci. Padahal besok mau Unyil pakai jalan-jalan. Apa sekarang aja Unyil cuci ya? Mumpung ada kolam nih di sini, lumayan kan? Hei, Nil, ngapain cuci baju di sini? Waduh, siap Pak.
Ini kan air mancur. Siap salah Pak Security. Sekarang kan udah ada laundry yang muter-muter gitu, Nyil. Maafkan Unyil. Permisi Pak. Kalau dipikir-pikir, jadi malu juga nih sama Pak Security. Bisa-bisanya Unyil forget. Banyak jasa laundry yang udah canggih-canggih kan sekarang. Ada yang paket lengkap dikerjakan oleh pegawai. Tapi buat yang lebih seret nyuci sendiri, ada juga laundry self-service. Caranya juga gampang banget teman. Tinggal kita angkut baju-baju kotor ke lokasi laundry. Pertama, kita cuci dulu semua pakaian kotor kita. Nah, kalau biasanya laundry self-service pakai koin, yang ini udah canggih teman. Cuci self-service dengan QR code. Cukup scan QR code, masukkan tarif jasa mencuci, dan tada! Mesin otomatis akan terkunci dan langsung muter deh. Kalau udah kelar, tinggal masukkan baju yang masih agak basah ke mesin pengering. Scan QR code lagi, lakukan pembayaran, terus duduk manis kita. Biar keringnya sempurna, butuh waktu sekitar 45 menitan nih teman. Oh iya, Unyil mau share satu tips nih teman. Bagusnya kita mencuci kurang dari batas maksimal daya tampung si mesin. Biar bersih dan wanginya maksimal juga teman. Terakhir, tinggal angkat baju bersih dari mesin pengering. Terus lipat deh. Karena mesin pengeringnya udah panas, nggak perlu semua baju disetrika ya teman. Tinggal kita semprot-semprot parfum biar makin semriwing wanginya. Siap dipakai lagi deh. Oh iya, ngomong-ngomong nih, teman-teman Unyil kebayang gak sih? Siapa yang punya ide perdana bikin bisnis jasa laundry komersial seperti sekarang? Ternyata seorang imigran Tiongkok yang menetap di Amerika Serikat bernama Wahli. Bersama keluarganya, dia membuka jasa cuci secara manual pada tahun 1851. Wah, bisnisnya berkembang dengan cepat teman. Dari yang awalnya cuma kucek-kucek pakai tangan, akhirnya berkembang menggunakan mesin cuci sederhana yang alat pengaduknya menggunakan tenaga listrik. Bisnis ini juga makin meluas, dijalankan sesama imigran Tiongkok yang mulai memadati sudut-sudut Amerika saat itu. Nggak cuma urusan nyuci teman, masalah lipat-melipat pun sekarang udah ada teknologi canggihnya. Popularitas robot pelipat baju makin moncer di mana-mana teman, terutama di Jepang dan Amerika. Robot ini bakal jadi kesayangan karena dia bisa nyetrika dan melipat sekaligus. Asik. Plus udah ada teknologi image analysis yang dengan mudah mengenali jenis pakaian, jadi bisa menyesuaikan suhu setrika dengan cara pelipatannya. Wah, canggih banget ya, terbaik. Unyil jadi pengen punya satu nih buat ibu di rumah, biar nggak capek-capek nyuci ngelipet. Warna apa ini teman? Kok semuanya teriak jejeritan? Tabung raksasa dengan dinding agak miring ini berputar cepat sekali. Pantes aja suara jeritan pengunjung pada kenceng betul. Feeling Unyil sih, wahana ini sih sudah pasti menantang. Cocok banget buat para pengejar pancaran adrenalin. Buktinya sampai harus antri begini teman. Sebelum di blender, maksud Unyil, sebelum main dan diputar-putar. Pastikan tidak ada barang yang ikutan masuk ke wahana. Mulai dari kacamata, handphone, kamera, sandal, dan aksesori yang mudah terlepas harus ditinggalkan di luar wahana. Selain itu, syaratnya juga ketat teman. Pengunjung yang boleh naik tinggi badannya minimal 130 cm. Waduh, Unyil boleh nggak ya ikutan main?
Terus yang punya riwayat penyakit jantung, hipertensi, asma, dan vertigo juga dilarang total mencoba permainan ini. Penasaran nggak gimana cara mainnya? Sini deh, Unyil ceritain ya teman. Pertama, pengunjung yang sudah masuk ke dalam tabung harus berdiri menyandar ke dinding dengan merentangkan kedua tangan. Pandangan fokus ke pilar tengah tabung teman. Siap-siap, ready, set, go! Permainan dimulai. Awalnya putaran masih santai, kayak di pantai. Tapi lama-lama putarannya makin cepet. Wih, ini sih setara dengan kecepatan normal mobil yang melintas di jalur bebas teman. Wuhu, mana teriakannya? Wow, sensasi diputar-putar 360 derajat rasanya kayak terhempas teman. Makin seru lagi ketika lantai tempat pengunjung berdiri mulai diturunkan. Teriakannya makin kenceng, membahana. Kita jadi bisa ngerasain sensasi Spider-Man yang bisa menempel di gedung bertingkat. Widih. Ajaibnya, pengunjung dijamin gak bakal jatuh atau terlempar saat diputar. Karena badan kita tuh auto nempel di dinding kayak perangko. Kok bisa begitu ya? Begini penjelasannya teman. Ternyata ada hukum fisika yang diterapkan di balik wahana seru ini. Saat dinding tabung berputar sangat cepat, gaya gravitasi pun berubah. Ada juga pengaruh gaya sentripetal yang membuat tubuh kita bisa melekat kuat ke dinding dan tidak terpengaruh gravitasi. Intinya, gaya sentripetal membantu mempertahankan gerak melingkar benda. Seperti pada putaran roller coaster. Ketika roller coaster melintasi loop dengan cepat dan posisinya benar-benar terbalik, penumpang akan tetap berada di tempatnya dan gak akan jatuh karena gaya sentripetal sedang bekerja. Wah, ampun, pelan-pelan Pak Sopir. Aduh, ini kenapa nih? Kok kepala Unyil jadi pusing 7 keliling? Tolongin Unyil dong. Aduh, jangan tinggalkan Unyil sendiri. Loh. Ternyata Unyil nggak sendirian kok. Banyak juga tuh yang sempoyongan gak karuan. Nah, ternyata ada tips gitu biar kita nggak pusing setelah naik wahana ini. Saat berputar, cobalah untuk fokus menatap satu titik pada pilar kaca berhias lampu warna-warni di tengah. Dijamin rasa pusingnya akan jauh berkurang. Last but not least, jangan terlalu bersemangat sampai bolak-balik naik wahana ini ya teman. Sesuai SOP, durasi maksimal permainan ini adalah 2 menit saja. Kalau lebih dari itu, wah bisa-bisa oleng kapten. Udah masuk musim hujan, sering berasa dingin kan? Suka kangen makan mie instan gak sih kalau pas lagi dingin semriwing begitu? Asik, berarti Unyil banyak temennya nih. Emang ya teman, kehangatan dan sensasi menyeruput kuah mie instan yang kita masak sendiri tuh sing ada lawan. Nah, kali ini Unyil punya tempat rekomendasi unik nih. Makan mie instan dengan sensasi masak sendiri yang lain daripada yang lain. Yuk, ayo ikutin Unyil sini. Cus, kita meluncur ke kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta teman.
Di sini ada bar mie instan yang punya koleksi lebih dari 100 varian mie dari berbagai merek ternama di sejumlah negara, teman. Wih, di sini kita bisa icip mie instan dari Tiongkok, Jepang, Vietnam, dan Korea. Ada ratusan pak mie instan disusun berjajar dalam rak-rak besar ini, teman. Mulai dari mie kuah, goreng, pedas, pokoknya lengkap pakai banget deh. Nah, ada yang unik di sini. Kita dilarang manja. Kita harus masak sendiri mie yang pengen kita santap. Yes, berbeda dengan warkop atau kedai mie instan lainnya. Tempat ini konsepnya self-service, teman, alias bikin sendiri. Teman-teman boleh pilih cara masaknya. Boleh manual pakai kompor atau pakai mesin. Yuk, kita coba bikin, teman. Begitu kita masuk, kita harus segera pilih cara masaknya. Kalau mau pakai kompor, pilih panci kuning emas ini. Nah, kalau pengen pakai mesin, pilih mangkok aluminium berwarna silver ini. Habis itu, baru kita jelajahi etalase mie untuk pilih mie yang akan kita masak. Dipilih minyak, kakak. Habis itu pilih deh topping yang pas buat mie kita nanti. Ada topping yang gratis dan free flow, misalnya bawang, saus, dan rumput laut. Tapi ada juga yang harus bayar, seperti telur, keju, dan sosis. Setelah itu, mie siap dimasak. Kalau pakai kompor ya udah persis plek-plek sama cara kita masak mie di rumah, teman. Nah, kalau pakai mesin nih agak beda caranya. Tapi tenang, teman, petunjuknya udah disiapkan kok. Jadi kita nggak bakal bingung. Mesin masak mie otomatis ini canggih. Ada tombol buat masak mie lokal asal tanah air. Ada juga tombol berbeda buat masak mie kuah atau mie goreng. Airnya juga bisa menakar sendiri. Prosesnya juga ekspres, teman. Rata-rata cuma butuh waktu 3-5 menitan aja. Bukan, tahu-tahu udah matang aja. Nah, buat teman-teman Unyil pecinta drakor, udah pasti akrab sama tampilan kedai mie self-service ini. Yes, karena konsep unik noodle bar ini memang terinspirasi dari tren kedai ramyun di Korea, teman. Termasuk cara menyantapnya. Lihat tuh, pada makan langsung dari pancinya. By the way, kenapa ya orang Korea selalu makan ramyun langsung dari pancinya? Ternyata orang Korea wajib menyantap sup dan makanan berkuah lainnya dalam kondisi masih panas. Nah, kalau kita pindahkan mie dari panci ke wadah lain, kuahnya akan jadi kurang panas. Nah, biar makin berasa Koreanya, jangan lupa ambil bacaan atau set dish-nya ya, teman. Oh iya, jangan lupa juga ambil minumnya, terutama kalau masak mie varietas super pedas. Minumannya bebas pilih, es batunya juga. Terus jangan lupa, habis kelar makannya, beresin semuanya juga ya, teman. Pokoknya di sini harus serba mandiri. Nih, kayak Unyil dong, mau masak sendiri. Pilih yang mana ya? Aduh, bingung juga nih saking banyaknya. Unyil pengen yang warna merah itu aja deh. Yah, tapi aduh, aduh, tolong. Ya, kenapa Unyil jadi malah ketiban longsoran mie instan nih? Aduh.
Unyil mau ngabsen dulu nih. Siapa di sini yang sering kena omel gara-gara makan sambil colong-colongan main? Wih, ternyata banyak juga ya yang ngacung. Don't worry, be happy teman. Di sini Unyil kasih solusi. Unyil kasih tahu tempat makan yang bebas main-main sepuasnya. Resto di kawasan Jakarta Selatan ini dijamin bikin seru dan happy. Mari kita kemon teman. Beda sama cara pesan makanan di resto biasanya. Di sini semua pengunjung harus mengisi form atau mengambil kartu di masing-masing pos sesuai kode warna. Baru deh, ntar disetor ke kasir. Wah, seru nih. Total ada 7 pos teman. Ada pos gorengan, pos nasgor alias nasi goreng, pos kudapan, pos racik-meracik sambal, pos kriuk, pos es serut, dan pos manis dengan aneka varian minumannya. Lanjut kita, seseruan di pos racik sambal. Di sini kita bisa racik sendiri sambal sesuai selera. Bahan nyambalnya semua disediakan. Ada bawang, cabai, tomat, garam, gula, ebi, dan minyak wijen. Ayo, ulek teman. Cus, lanjut kita ke pos es serut yang juga harus ngeracik sendiri. Yuk mari kita bikin es serut atau es cendol. Serut esnya, tuang santan dan gula arennya. Nah, jadi deh, seru ya. Pos kriuknya jangan kelewatan teman. Ada aneka kerupuk yang bisa kita icip satu-satu. Ada rambak, kerupuk tahu, emping, dan besti-bestinya. Nah, kalau udah puas explore, checkpoint dulu ya kita. Di sini pesanan kita dikonfirmasi dengan penanda gelang. Gelang ini juga jadi golden ticket buat free refill sambal, es serut, dan kriuk-kriukan sepuasnya. Yuhu! Okidoki, akhirnya pesanan kita jadi juga. Wih, gemes-gemes banget ini teman. Yuk, come on, kita nyam-nyam teman. Keseruan ini memang oke banget konsepnya. Apalagi ini dia nih, restoran berkonsep food playground alias taman bermain makanan pertama di Indonesia. Wah, penggemarnya langsung menyerbu dari berbagai kalangan dan usia teman. Gimana nggak seru? Kita bisa dapat pengalaman makan dan masak-masakan kayak zaman kecil dulu. Semua menunya pun asli Indonesia. Oh iya, Unyil mau pesen nih buat teman-teman. Walaupun beberapa makanan di sini bebas refill, tapi syaratnya satu ya teman-teman, harus dihabiskan. Loh. Ya, saking semangatnya beneran habis bis nih teman. Wah, Unyil nggak disisain sama sekali. Kalau pengen makan semangkok nasi soto di rumah, biasanya banyak banget nih yang harus disiapkan. Mulai dari nasi, isian, dan kuah sotonya. Soto yang satu ini sih gak pakai ribet. Sudah dikemas dalam wadah cup yang praktis dibawa kemana saja. Bikinnya juga gak ribet, tinggal diseduh saja kayak mie instan cup. Apalagi soto instan ini gak pakai bahan pengawet. Wah, kok bisa ya? Kita lihat aja deh proses produksinya. Yuk, kita kemon. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat soto instan sama kok dengan soto pada umumnya. Semuanya asli, gak ada tuh yang pakai perisa buatan. Untuk kuah sotonya beneran dibuat dari kaldu ayam dengan aneka rempah yang biasa digunakan untuk membuat soto.
Nah, biar rasa sotonya makin nendang, nasinya juga dicampur dengan kuah soto nih. Campur sampai bumbu soto meresap. Terus taburi deh dengan pelengkap khas soto, kayak toge sama daun seledri. Walaupun instan, soto ini nggak menggunakan pengawet sama sekali. Teknik freeze drying digunakan untuk mengeringkan soto dan membuatnya lebih tahan lama. Metode pengeringan ini merupakan teknik pengeringan beku yang dianggap paling baik, khususnya untuk produk yang sensitif terhadap panas. Nah, setelah beku, bahan-bahan akan menyublim sehingga kering. Di sini, nutrisi pada makanan tidak akan hilang karena mesin hanya membekukan dan mengeringkan makanan. Nah, kalau cara makannya sudah pada tahu dong ya. Gampang banget kan? Cukup seduh dengan air panas. Mantap! Waduh, BBM tiris nih teman. Kudu cepet-cepet isi BBM nih, biar bisa warawiri lagi. Tapi kenapa antriannya panjang banget sih? Ya ampun. Nyil, ini antri susu Nyil, bukan antri bensin. Hah? Susu? Tapi kok alat dispensernya mirip banget sama SPBU nih. Aduh, Unyil kan jadi tengsin nih. Mana Unyil udah pede bawa-bawa jerigen begini pula. Nah, buat teman-teman yang baru tahu juga kayak Unyil, kenalin nih. Ini bukan pom bensin, tapi pom susu. Konsep unik ini baru pertama loh ada di Indonesia. Seragam petugasnya aja dibikin persis plek sama petugas SPBU. Lengkap dengan topi, seragam, sampai tas pinggang segala loh. Oke, dimulai dari nol ya teman. Kita mulai dari nol ya Kak? Ya. Wah, persis kayak kita kalau lagi isi BBM. Para petugas pom susu juga akan menekan tombol pengaturan harga di mesin dispenser. Nantinya susu akan otomatis keluar melalui nozzle atau mulut selang dan masuk ke dalam cup susu. Terus kita juga bisa isi susu sendiri loh teman. Tinggal angkat lalu tekan pegangan pegas nozzle-nya. Jadi deh, kita petugas pom susu self-service. Terus pasti ada yang penasaran, alat-alatnya bersih nggak sih nih? Oh, don't worry teman, semua bahan food grade. Semua peralatan seperti selang, pompa, dan nozzle-nya semua pakai bahan food grade yang sudah lolos uji lab. Jadi pasti aman dan gak merusak kandungan susu deh. Serunya, di sini ada 10 varian rasa susu teman. Bestsellernya Octane Coco dan Mango Fuel. Terus masih ada susu rasa stroberi, pisang, taro, matcha, permen karet, espresso, vanilla, sampai red velvet. Sudah sering lihat kotak ajaib yang satu ini dong ya. Yes, vending machine namanya. Tugasnya menjual aneka benda secara otomatis. Mesin yang bentuknya mirip kulkas ini, bagian depannya dilapisi kaca, jadi semua produknya terlihat jelas. Kita tinggal masukkan uang koin atau kertas untuk bertransaksi. Sekarang malah udah lebih canggih lagi teman. Bisa pakai kartu elektronik dan scan barcode. Tapi udah pada tahu belum? Kira-kira teknologi si vending machine ini kapan ya ditemukan? Ternyata cikal bakal mesin ini tuh sudah ditemukan sejak abad ke-16. Wow! Konsep vending machine pertama kali diciptakan seorang ahli matematika asal Alexandria, Mesir bernama Heron.
Di masa itu konsep ini dipakai untuk mengeluarkan air suci di kuil-kuil Mesir, meski belum secanggih sekarang ya. Ratusan tahun berselang, vending machine modern pertama mulai digunakan di London, Inggris di kisaran tahun 80-an. Waktu itu mesin vending digunakan untuk menjual kartu pos otomatis dan terus berkembang dengan menjual buku, koran, dan majalah. Di tanah air, mesin vending pertama kali digunakan sekitar tahun 1996. Dan sekarang udah berkembang banyak banget, lebih dari 4.000 unit teman. Emang sih, di Indonesia, vending mesin lebih banyak ditemukan di kota besar. Tapi produk yang dijual variatif banget, mulai dari minuman, makanan ringan, sampai vitamin dan obat-obatan. Bahkan ada juga mesin vending puluhan judul buku. Yang lebih keren lagi, ada juga loh mesin vending khusus oleh-oleh khas Jakarta di salah satu halte busway. Wow, beli buat tangan anti ribet nih. Semuanya bisa kita lakukan sendiri secara otomatis. Tapi satu pesan unyil nih teman, kita rawat bareng-bareng ya mesin ini. Jangan sampai ada tangan-tangan jahil malah ngerusakin. Janji ya. Nah, kalau ini nih mesin otomatis kesayangan Unyil. Hehe. Saking cinta matinya sampai Unyil sering kehabisan koin di sini. Ayo, tarik, capit teman. Ya tuh kan, gagal maning. Aduh.